MPR RI copot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini sungguh sangat menyedihkan, memprihatinkan, dan sekaligus sangat mengerikan. Mengapa mengerikan? Karena banyak sekali orang-orang yang terlalu fanatik mendukung Gibran mati-matian. Mereka menghina para sesepuh TNI, seenaknya mereka menghina. Jadi Forum Purnawirawan TNI setelah mengusulkan atau meminta atau menuntut begitu kepada MPR RI agar segera mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan alasan. Alasannya para Forum Purnawirawan TNI itu adalah yaitu tatkala Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden, yaitu melalui proses MK kan, yang sudah demonstrasi berjilid-jilid itu. Itulah yang menjadi satu alasan dari Forum Purnawirawan TNI. Karena Forum Purnawirawan TNI itu tidak ingin konstitusi yang sudah disepakati bersama bahwa calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, sebelumnya konstitusi sudah tegas bahwa tidak boleh kurang usianya dari 40 tahun. Jadi usianya tidak boleh kurang dari 40 tahun. Namun kenapa tatkala anak seorang presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka, anaknya Jokowi, ingin digandeng untuk bisa maju kepada Pilpres menjadi wakil presiden pasangannya Bapak Prabowo Subianto, tiba-tiba konstitusi itu bisa diubah-ubah seenaknya. Nah, inilah yang menjadi alasan para Forum Purnawirawan TNI agar mendesak pada MPR mencopot Gibran Rakabuming Raka. Nah, setelah itu ternyata bangsa Indonesia ini seolah-olah kehilangan adab, akhlak, sopan santun. Banyak sekali fans pendukung Gibran yang fanatik buta, menghina, mencaci maki para sesepuh TNI. Saya melihatnya itu sedih, prihatin, Masya Allah. Jangan sampai bangsa saya ke depan ini, para generasi muda ke depan ini kehilangan sopan santun, adab, kehilangan ya segalanya yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia itu kan tetap unggah-ungguh, sopan santun, tawadhu, dan seterusnya. Nggak bisa mengatakan dan menuduh sesepuh seenaknya begitu. Nah, kalau seandainya misalnya nih para sesepuh TNI itu kan mengusulkan ya, atau bahasanya menuntut kepada MPR RI agar segera mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, alasannya itu masalah mengakalin konstitusi. Jadi konstitusi diakal-akalin. Yes, pokoknya bagaimana caranya Gibran bisa lolos untuk menjadi calon wakil presiden. Itulah yang harus dibantah. Jadi sahkah atau tidak begitu loh. Terus kemudian masukkan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau seandainya setiap konstitusi yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian tiba-tiba ada kemauan hawa nafsu, bisa diubah seenaknya. Nah, kalau misalnya setiap konstitusi, undang-undang yang sudah dibuat bersama, kemudian tatkala ada keinginan hawa nafsu dari penguasa, tiba-tiba undang-undang atau konstitusi yang sudah dibuat itu bisa diubah-ubah seenaknya. Lah, ini menurut Anda logis atau tidak logis, pantas atau tidak pantas? Jika memang menurut Anda itu kan logis, itu kan pantas. Konstitusi kita walaupun sudah disepakati bersama bahwa calon presiden dan calon wakil presiden batas usia minimalnya itu tidak boleh kurang dari 40 tahun. Kemudian karena ada keinginan seorang penguasa besar yang putranya harus bisa digandeng menjadi calon wakil presiden, maka konstitusinya bisalah diakal-akalin sedikit. Bagaimana caranya agar Gibran bisa lolos menjadi cawapres, calon wakil presiden, dan tidak melanggar konstitusi. Tapi dengan cara mengubah konstitusi secara instan. Nah, ini kalau menurut mayoritas rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia seluruhnya, ini logis dan pantas. Sangat etikanya luar biasa, beradab, ya, sangat menjunjung tinggi peradaban. Maka silahkan saja.
Tetapi ingat, selamanya Indonesia akan seperti itu. Banyak sekali kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya nih ya. Entah itu kesepakatan dalam rumah tangga antar suami istri, kesepakatan antara pekerja dengan buruhnya, kesepakatan antara apa sajalah. Itu nanti akan bisa diubah-ubah di tengah jalan seenaknya. Jika memang konstitusi yang menjadi pusat, yaitu ini tentang pencalonan presiden wakil presiden, ini kan menjadi pusat, puncaknya. Kalau konstitusi puncak saja bisa diubah-ubah seenaknya di tengah jalan, itu nanti akibatnya Allah yang berikan akibat, dampak. Itu nanti setiap apapun kesepakatan yang ada di Indonesia akan dirusak dengan seenaknya. Jadi setiap konstitusi yang sudah disepakati bersama itu, baik itu konstitusi rumah tangga lah misalnya, itu ada perjanjian-perjanjian dalam rumah tangga antara suami dan istri atau antar masyarakat, antar perusahaan dan seterusnya. Itu kalau konstitusi di pusat aja bisa diubah-ubah seenaknya di tengah jalan, maka semua kesepakatan rakyat itu bisa diubah-ubah oleh rakyat seenaknya di tengah jalan. Itu pasti. Oleh sebab itulah, ayo seluruh rakyat Indonesia belajar punya adab, etika, sopan santun. Jika memang alasan dari para forum purnawirawan TNI itu misalnya enggak logis, enggak rasionalis, enggak masuk akal, dan seolah-olah hanya kemaruk jabatan kan gitu. Banyak sekali kan fans Gibran itu yang menuduh para forum purnawirawan TNI itu kan pengangguran yang sudah enggak punya jabatan, mereka tamak rakus jabatan, sehingga mereka masih menuduh Gibran ini dan itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu para forum purnawirawan TNI adalah gerombolan orang-orang yang sakit hati, yang iri dengki dan seterusnya. Ini kan kata-kata yang menurut saya sangat menyedihkan, memprihatinkan, dan sekaligus sangat mengerikan. Mengapa? Karena kami salah satu bagian dari bangsa Indonesia, saya rakyat Indonesia. Ini kalau membiarkan budaya seperti ini terus terjadi di Indonesia, Indonesia akan semakin rusak. Karena generasi mudanya sudah nggak memiliki etika sopan santun, nggak bisa mampu berpikir logis, rasionalis, mampunya hanya menghina, menghujat, mencaci maki seenaknya. Terus kami disuruh diam saja, nggak bisa ndak. Apakah negara ini mau diisi preman-preman? Diisi preman-preman terus yang bisanya hanya menghina, menghujat, mencaci maki tanpa mampu untuk berdebat, mengadu argumentasi dengan argumen dengan baik, mengutarakan dalil dengan baik. Lah kalau begini terus, ya Indonesia akan selalu dikuasai oleh bala kurawa. Lihat sajalah bagaimana cara mereka berkata-kata, berbicara. Mereka hanya pandai menghina, menghujat, mencaci maki. Beda dengan Pandawa yang kesatria luar biasa. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.